Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Habib Hanim Darmida selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Super Camp Lauri Hanifida. Yang saya hormati juga kepada Dewan Guru MA dan MTs Al-Qur'an Lauri Hanifida. Dan yang saya sayangi dan yang saya hormati juga orang tua saya dan saudara-saudara saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mu'alif Bidul Mustafa. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu mapel bahasa Indonesia bab unsur cerita fantasi. Yang pertama yaitu unsur instrik pada cerita fantasi, yaitu apa saja, yaitu unsurnya itu seperti tema. Tema itu sama dengan ide atau gagasan dasar yang melatar belakang keseluruhan cerita yang ada dari cerpennya. Terus yang kedua yaitu tokoh. Tokoh yaitu pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Misalnya itu tokoh yang pelaku orang yang terlibat itu, misalnya itu kita itu membuat film. Nah, di situ itu ada orangnya. Nah, orang itu juga terlibat termasuk tokohnya. Terus yaitu yang ketiga itu penokohan, yaitu penentuan waktu atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Dan yang terakhir yaitu alur atau plot, yaitu urutan jalan cerita dalam cerita fantasi yang disampaikan oleh penulis. Nah, itu ada tingnya, ini alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Misalnya itu alur maju itu misalnya aku membuat film hayalan ya. Misalnya aku itu membuat film hayalan, misalnya membuat film pendek ya. Misalnya itu berurutan, ada yang mundur, ada yang campur. Nah, seperti itu urutan jalan cerita dan dalam fantasi. Terus yaitu struktur teks cerita fantasi, yaitu penulisan teks cerita fantasi mengikuti struktur penulisan sebagai berikut ini, yaitu ordentitasi, komplikasi, dan revolusi. Yaitu apa itu ordentitasi? Yaitu bagian cerita fantasi yang bertujuan untuk mengenalkan tokoh cerita. Berarti itu ordentitasi itu untuk mengenalkan penokohannya ya. Yaitu komplikasi, yaitu bagian cerita fantasi yang terkait hubungan sebab dan akibatnya. Terus yaitu revolusi, yaitu memuat penyesalan konflik yang terjadi dalam cerita fantasi. Dan yang terakhir yaitu jenis teks cerita fantasi, yaitu cerita fantasi atau cerita fantasi total, yaitu memuat fantasi pengarang terhadap objek. Yaitu cerita fantasi itu ya kayak yang pas itu ya, cerita fantasi itu cerita pengarang atau editan atau khayalan. Terus yaitu semua hal yang terjadi dalam cerita fantasi tidak ditemukan di dunia nyata. Berarti itu ya buat-buatan, tidak ditemukan di dunia nyata ya. Terus yaitu nama orang dan tempat serta kejadian yang pernah terjadi. Terus cerita fantasi lisan, yaitu memuat fantasi pengarang tetapi masih menggunakan kejadian yang pernah terjadi, menggunakan unsur-unsur dalam dunia nyata. Oke, sekian presentasi dari saya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan tentang presentasi saya ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.